Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Yani di channel saya Ahmad Milenial Inspirasi. Baiklah teman-teman, hari ini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman tentang rekomendasi pemupukan bibit kelapa sawit ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa simak untuk rekomendasi pemupukannya. Di sini ada menggunakan NPK 15-15-64 ya teman-teman. Ini yang direkomendasikan oleh PPKS dan ini yang direkomendasikan oleh PT Sampurna Agro BSM ya teman-teman. Di sini ada tambahan pupuk urea dengan catatan dilarutkan dalam 5 liter air untuk 100 pokok. Jadi di sini juga ada catatan teman-teman untuk waktu dan frekuensi pemupukan didasarkan pada standar teknis oleh PT ini ya teman-teman. Pupuk disiram atau ditaburkan melingkar di permukaan tanah dalam polybag. Ini yang teman, yang apa tuh namanya? Harus kita perhatikan. Pupuk tidak dibenarkan mengenai daun dan bagian tanaman yang lain. Jadi apabila kita melakukan pemupukan, tidak disarankan mengenai daun ataupun batang pada bibit sawit kita ya teman-teman. Dan pada tahap MN, pupuk ditabur 5 cm pada pangkal tanaman. Nah, sama seperti halnya pada PPKS, ini juga harus kita tabur merata di keliling sekitar kira-kira 5 cm dari pangkal bibit. Nah, tidak boleh mengenai bibit. Pemupukan seharusnya dihentikan 1 bulan sebelum penanaman di lapangan. Jadi apabila kita ingin melakukan penanaman, tidak disarankan lagi untuk kita pupuk ya teman-teman. Harus kita hentikan pemupukannya. Ini aplikasi pemupukan dosis kecil tapi frekuensi sering lebih baik dibandingkan aplikasi pemupukan dosis besar tapi frekuensi jarang. Jadi ini ya teman-teman, harus kita kita cermati. Tidak perlu kita melakukan pemupukan secara ugal-ugalan ya teman-teman. Yang pertama, apabila kita melakukan pemupukan secara ugal-ugalan ataupun dosis yang besar tapi jarang, itu kalau kita sekali lagi pemupukannya dengan dosis yang besar akan membuat tanaman kita menjadi overdosis ya teman-teman. Overdosis ini biasanya daun pada tanaman kelapa sawit kita, bibit sawit kita akan gosong ataupun akan mati ya teman-teman. Jadi tidak disarankan untuk dosis yang ugal-ugalan ya teman-teman. Ini bisa teman lihat untuk rekomendasinya. Ini kalau di BSM juga pakai NPK 12-12-17+2. Ini sama juga ada kiserit. Ini juga ada kiserit. Tapi di sini tidak menggunakan NPK 17. Ini adalah rekomendasinya ya teman-teman. Untuk rekomendasi pemupukannya. Jadi tidak perlu kita pakai pupuk yang macam-macam, cukup pupuk ini, yang 2 pupuk ini, 3 pupuk ini yang sudah direkomendasikan oleh Balai Benih ya teman-teman. Terserah teman-teman mau dikombinasikan antara keduanya ataupun pilih antara satu. Semuanya baik, semuanya bagus ya teman-teman. Ini pemupukannya tergantung selera kita mau pakai yang mana. Tapi apabila teman-teman melakukan pemupukan, tidak saya sarankan untuk dosis melebihi dari apa yang telah direkomendasikan ini ya teman-teman. Saya takut nanti kalau teman-teman melakukan pemupukan secara berlebihan, bisa tanamannya overdosis ataupun bisa langsung mati ya teman-teman.
Jadi di sini saya hanya ingin sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ini bukan bermaksud saya menggurui, ini hanya sekedar kita berbagi informasi ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi saya, bagi semuanya, bagi pemula yang mau semain sawit secara pribadi ya teman-teman. Untuk apabila teman-teman masih kesulitan dalam melakukan seleksi bibit, di sini ada seleksi bibit, jangan sampai terangkut ke lapangan, ada di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.